Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi fisika yaitu gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar? Menurut kalian, gerak melingkar itu apa? Kan waktu kemarin kita sudah mempelajari tentang gerak lurus, yaitu gerak pada lintasan yang berbentuk garis lurus. Lalu ada gerak parabola, yaitu gerak yang berbentuk parabola. Sekarang yaitu gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar? Oke, gerak melingkar yaitu gerak benda dalam lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, seperti ilustrasi di samping bisa kita lihat, benda ini gerak sesuai lintasannya, yaitu lintasannya berbentuk lingkaran. Lalu kita lihat lagi. Nah, di sini ada gambar apa? Biang lala kan? Apa kalian pernah menaiki biang lala? Biang lala ini termasuk contoh gerak apa? Ya, gerak melingkar karena bentuknya lingkaran. Lalu sebutkan contoh gerak melingkar yang ada pada kehidupan sehari-hari. Apa saja kira-kira? Yang pertama ada CD yang berputar. Lalu ada kipas angin. Ada kincir angin, kincir air. Oke, kita lanjut. Nah, terdapat persamaan konsep antara gerak lurus dan juga gerak melingkar. Pada gerak lurus terdapat kecepatan linear yang disimbolkan dengan V, yaitu jarak dibagi dengan waktu, sedangkan pada gerak melingkar itu kecepatan sudut yang disimbolkan dengan omega, yaitu sama dengan sudut dibagi dengan waktu. Nah, bisa disimbolkan seperti ini, V sama dengan jarak yaitu S dan waktu disimbolkan dengan T. Jadi V sama dengan S per T. Lalu untuk kecepatan sudut, karena simbolnya omega dan sudut itu simbolnya theta, jadi omega sama dengan theta per T. Seperti ini. Nanti kalau kalian kurang paham bisa ditanyakan. Nah, sebelum kita mempelajari tentang gerak melingkar, terlebih dahulu kita harus mengetahui besaran-besaran apa saja yang terdapat pada gerak melingkar. Nah, ini besaran yang terdapat pada gerak melingkar. Yang pertama itu adalah frekuensi atau disimbolkan dengan F. Apa itu frekuensi? Yaitu jumlah putaran tiap detik. Nah, ini adalah rumus dari frekuensi, yaitu F sama dengan N per T. Dimana kalau kalian dulu SMP mungkin sempat mendengar singkatan dari ini yaitu Fanta, yaitu F sama dengan N per T, dimana F itu frekuensi, satuannya Hertz, N itu sama dengan jumlah putaran, dan T sama dengan waktu, satuannya sekon. Lalu di sini kita bisa melihat contoh soalnya. Sebuah benda berputar 200 kali dalam 2 menit. Berapakah frekuensi benda? Kita tulis diketahui. Yang diketahui apa? Yang pertama itu ada 200 kali. Berputar 200 kali berarti apa? N. Yaitu N-nya sama dengan 200. Lalu ada apa? 2 menit. Yaitu waktu. T sama dengan 2 menit dijadikan sekon menjadi 120 detik. Lalu ditanya berapakah frekuensi benda tersebut, disimbolkan dengan F. Nah, seperti kita lihat pada di samping Fanta ya. Jadi N kita tulis 200, T-nya 120. Jadi 200 dibagi 120 sama dengan 5 per 3 Hz. Bisa ditulis seperti ini atau bisa ditulis dengan desimal. Nah, menjadi ini 1,67 Hz. Nah, jadi frekuensinya adalah 1,67 Hz. Nah, biasanya di soal itu tidak selalu diketahui berputar berapa kali dan waktunya berapa. Biasanya dinyatakan juga dalam bentuk RPM. Nah, apa itu RPM? Biasanya ada pada speedometer motor atau mobil kalian. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu RPM. RPM itu singkatan dari radial per menit.
yaitu putaran per menit. Jadi radial itu adalah putaran. Bisa disebut dengan radial per menit, RPM, ataupun putaran per menit. Misal, ketika kalian naik mobil dan jarum speedometer kalian itu menunjukkan 2000 RPM, itu berarti apa? Artinya mesin kalian berputar sebanyak 2000 putaran per menit. Nah, seperti konsepnya yang tadi kan radial per menit, jadi 2000 putaran per menit. Nah, kita bisa latihan dengan menggunakan soal ini ya. Sebuah roda sepeda motor berputar pada porosnya sebesar 180 RPM. Tentukan frekuensi roda tersebut. Nah, ini diketahui yang pertama 180 RPM. Jadi berapa? N-nya 180 karena RPM tadi putaran tiap menit. Jadi N-nya 180, sedangkan T-nya yaitu 1 menit. Kita bisa konversi menjadi detik, jadi 60 detik atau 60 sekon. Lalu yang ditanya frekuensi. Berapa frekuensi? Kita bisa cari dengan rumus tadi, Fanta, yaitu F sama dengan N per T, di mana N-nya 180, sedangkan T-nya 60. Jadi berapa? 180 dibagi 60? Ya, F-nya sama dengan 3 Hz. Jadi ketemu, kalau nanti soalnya itu yang diketahui seperti ini, RPM, jadi bisa mencari rumusnya seperti ini. Nanti kalau berbentuk narasi seperti sebelumnya itu lebih gampang. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus seperti itu. Sampai sini mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan boleh tanya di kolom komentar maupun di e-learning boleh ditanyakan. Nah, yang kedua ada periode. Pada besaran gerak melingkar itu ada besaran yang namanya periode atau disimbolkan dengan T. Periode itu apa? Periode yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran. Konsep dari periode ini itu kebalikan dari frekuensi, di mana frekuensi tadi apa? Putaran yang dilakukan dalam tiap detik atau 1 detik. Nah, sedangkan kalau periode yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran. Nah, bisa disimbolkan T sama dengan T per N, atau bisa disingkat juga titin untuk mempermudahnya. T tadi periode dalam bentuk sekon, dan waktu juga sekon, untuk N yaitu jumlah putaran. Nah, seperti yang kita tahu, kalau rumus periode itu sama dengan kebalikannya rumus frekuensi, jadi bisa ditulis gini, F sama dengan N per T. Jadi, kalau periode yaitu T besar sama dengan T per N, di mana seperti yang kita tahu bahwa rumus frekuensi itu sama dengan kebalikan dari rumus periode, kita bisa tulis menggunakan F sama dengan seperti, atau untuk yang periode menjadi seper F, karena mereka itu berkebalikan. Jadi, seperti soal yang sebelumnya, karena frekuensinya tadi sudah ketemu 3 Hz, sehingga T-nya itu sama dengan sepertiga. Jadi kita tidak usah menulis atau mencari dengan rumus T per N, tapi cukup dengan seper F, yaitu F-nya 3. Jadi sepertiga sama dengan 0,33 sekon, seperti itu. Lalu kita ke latihan soal. Oke, yang pertama, sebuah benda bergerak melingkar beraturan sebanyak 240 kali dalam waktu 40 sekon. Tentukan periode dan juga frekuensi. Kita tulis yang diketahui apa dulu. Nah, yang diketahui kan N, karena sebanyak 240 kali berarti N sama dengan 240. Lalu untuk T sama dengan 40 detik atau 40 sekon. Tentukan periode, jadi ditanyanya T dan juga F. Nah, tadi rumusnya T sama dengan T per N. Jadi kita masukkan
T-nya 40 dan juga N-nya 240 sama dengan 1/6. 1/6 kita sederhanakan menjadi desimal menjadi 0,16 sekon. Nah, karena kita sudah mengetahui T-nya atau periodenya 0,16 sekon, kita mencari frekuensinya tidak perlu menggunakan rumus N per T, tapi kita cukup menggunakan rumus 1/T karena sudah kita peroleh T-nya. Jadi 1/1/6. Nah, karena pecahan di dalam pecahan kita sederhanakan menjadi 1 dikali kebalikannya 6/1. Jadi hasilnya yaitu 6 Hz. Seperti itu. Jadi T-nya 0,16 sedangkan F-nya sama dengan 6 Hz. Oke, kita lanjut ke nomor soal kedua. Sebuah roda sepeda bala berputar pada porosnya sebesar 120 rpm. Tentukan frekuensi dan periode roda tersebut. Yang pertama kita tulis diketahui. Yang diketahui apa dulu? 120 rpm, yaitu putaran tiap menitnya. Jadi N-nya 120, lalu T-nya itu 1 menit, karena putaran tiap menit kan. Jadi T sama dengan 1 menit, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Terus yang ditanya F dan juga T, frekuensi dan juga periode. Kita cari F-nya dulu. F, rumusnya tadi apa? Fanta. Jadi F sama dengan N per T, di mana N-nya 120 dan juga T-nya 60. Jadi ketemu F-nya 2 Hz. Seperti itu. Nah, karena kita sudah menemukan F-nya, lalu kita mencari periode tidak perlu menggunakan rumus T per N, tapi cukup dengan menggunakan rumus 1/F, yaitu F-nya 2. Jadi T sama dengan 1/2 atau 1/2. Nah, kita bisa merubahnya dalam bentuk desimal, jadi 0,5 sekon, seperti itu. Lalu kita lanjut ke besaran yang terdapat pada gerak melingkar yang selanjutnya. Di sini ada kecepatan sudut, yaitu simbolnya omega. Apa itu kecepatan sudut? Yaitu besar sudut yang ditempuh setiap satu satuan waktu. Nah, disimbolkan dengan omega sama dengan theta per T, di mana omega itu kecepatan sudut, satuannya radian per second, lalu theta yaitu sudut dalam satuannya radian, dan juga T itu waktu dalam satuannya sekon. Nah, karena dalam setiap soal tidak selalu sudutnya itu dalam bentuk radian, biasanya dalam bentuk derajat. Jadi kita harus mengkonversi terlebih dahulu. Nah, konsepnya yaitu 1 radian atau pi radian itu 180 derajat. Kalau 1 putaran itu kan sama dengan 360 derajat, berarti sama dengan 2 pi radian. Nah, ini kita bisa hafalkan seperti ini atau kita bisa ketahui konsepnya seperti ini. Sehingga untuk mengkonversi derajat ke radian dikalikan pi per 180. Sedangkan untuk mengkonversi radian ke derajat, kita bisa kalikan 180 per pi. Untuk lebih memahami lagi, kita bisa mengerjakan latihan soal berikut, yaitu benda berputar 270 derajat dalam 3 detik. Tentukan kecepatan sudutnya. Nah, kita tulis diketahui. Yang diketahui yaitu theta sama dengan 270 derajat. Lalu T-nya sama dengan 3 detik. Ditanya yaitu omega, kecepatan sudutnya. Jadi kita ubah dulu tetanya dalam bentuk radian. Jadi theta sama dengan 270 derajat dikalikan dengan pi per 180. Jadi 3/2 pi radian. Tetanya sudah ketemu 3/2 pi radian. Lalu kita masukkan ke rumus omega. Omega sama dengan theta per T. Karena tetanya sudah kita peroleh, jadi 3/2 pi, T-nya 3 detik, jadi 3/2 pi dibagi dengan 3. Karena pecahan dalam pecahan kita bisa sederhanakan menjadi perkalian.
3/2 pi dikali 1/3. Jadi, hasilnya setengah pi radian per second. Seperti itu. Kita lanjut soal ke-4. Sebuah roda berputar sebesar 5/4 pi radian dalam waktu 5 detik. Tentukan kecepatan sudutnya. Kita tulis yang diketahui theta. Theta sama dengan 5/4 pi radian. Untuk T-nya sama dengan 5 detik. Yang ditanya omega, kecepatan sudutnya. Jadi, omega sama dengan theta per T. Karena theta-nya sudah dalam bentuk radian, tinggal kita masukkan 5/4 pi dibagi dengan 5. Karena pecahan dalam pecahan, kita sederhanakan menjadi perkalian. 5/4 pi dikali dengan 1/5. Hasilnya 1/4 pi. Atau kita bisa sederhanakan menjadi desimal menjadi 0,25 pi. Jadi kecepatan sudutnya 0,25 pi radian per second. Seperti itu. Nah, kita coba latihan soal yang lainnya ya. Di sini ada sebuah speedometer mobil ayah menunjukkan 3.600 rpm. Tentukan kecepatan sudut mesin mobil ayah. Nah, kita tulis yang diketahui. N sama dengan 3.600. Lalu T-nya itu karena RPM, berarti T-nya 1 menit. Jadi 1 menit kita konversi menjadi detik, yaitu 60 detik. Dan yang ditanya kecepatan sudut, yaitu omega. Karena di sini, yaitu berbentuk putaran, jadi θ-nya kita menggunakan rumusnya putaran dikalikan 2pi. Karena pada soal sebelumnya berbentuk derajat, jadi kita menggunakan rumusnya pi per 180. Tetapi kalau soal yang berbentuk putaran seperti ini, jadi kita menggunakan rumus putaran dikalikan 2pi. Karena satu putaran itu 360 derajat, jadikan putaran dikali 2pi. Jadi, berapa putaran tadi? 3.600 dikalikan 2pi. Jadi hasilnya 7.200 pi radian. Nah, kita bisa mengerjakan dengan menggunakan rumus theta per T. Kita masukkan theta-nya 7.200 pi radian dibagi dengan 60 detik. Hasilnya 120 pi radian per second. Nah, selain menggunakan rumus theta per T, kita bisa mencari dengan menggunakan omega sama dengan 2pi F atau juga dengan menggunakan omega sama dengan 2pi per T. Karena di soal ini diketahui N-nya tadi 3.600 dan T-nya 60 detik, jadi yang berhubungan dengan N dan juga T yaitu adalah F. Dimana F sama dengan Fanta kan, jadi F sama dengan N per T. Kita bisa cari omega menggunakan rumus 2pi kali F. Atau juga menggunakan rumus T sama dengan T per N, yaitu titin. Nah, karena dimana F sama dengan N per T, jadi kita masukkan 3.600 dibagi 60. Hasilnya 60 Hz. Lalu kita masukkan ke rumus omega sama dengan 2pi kali F. Di 2pi dikali 60 Hz. Hasilnya 120 pi radian per second. Nah, jadi kecepatan sudutnya itu 120 pi radian per second. Dari soal nomor 5 ini, kita bisa mencari dengan menggunakan rumus tadi, theta per T, ataupun dengan menggunakan rumus 2pi per F. Tergantung yang diketahui apa, kalian bisa menggunakan salah satu dari rumus ini. Seperti itu. Lalu kita lanjut soal lainnya. Sebuah mesin bor berputar 540 rpm. Hitunglah frekuensi mesin bor dan juga periode serta kecepatan sudutnya. Yang pertama, kita tulis diketahui. Yang diketahui karena rpm berarti N-nya itu 540 putaran. Sedangkan T-nya 1 menit,
kita konversi menjadi detik, menjadi 60 detik. Lalu ditanya F, T besar dan juga omega. Yang pertama kita cari F-nya dulu, N per T. Jadi 540 dibagi 60, hasilnya 9 Hz. Kita sudah memperoleh F-nya, lalu kita cari T-nya. Karena F-nya sudah kita peroleh, jadi kita menggunakan rumus 1 per F. Jadi 1 per 9, atau kita ubah menjadi desimal menjadi 0,11 second. Lalu dari sini kita bisa mencari omega atau kecepatan sudutnya menggunakan F ataupun periode. Karena di sini angkanya itu lebih mudah yang F karena tidak desimal ya. Jadi kita gunakan rumus 2pi kali F. Jadi 2pi dikali F-nya tadi ketemu 9 Hz. Hasilnya 18 pi radian per second. Kalian juga bisa menggunakan rumus periode, tapi karena desimal bentuknya nanti lebih sulit. Jadi kita cari yang lebih mudah saja menggunakan frekuensi. Jadi kecepatan sudutnya 18 pi radian per second. Nah, kita lanjut soal nomor 7. Pada wahana biang lala berputar 480 rpm. Hitunglah periode biang lala, frekuensi, dan juga kecepatan sudutnya. Nah, yang pertama kita tulis yang diketahui apa dulu. Karena 480 rpm, jadi N-nya sama dengan 480 putaran. Lalu T-nya sama dengan 1 menit, yaitu sama dengan 60 detik. Yang ditanya yaitu T besar, F, dan juga omega. Yang pertama, T yaitu titin atau T per N, jadi kita masukkan T-nya 60 dan N-nya 480. Jadi hasilnya 1 per 8. Nah, kita konversi menjadi desimal menjadi 0,125 sekon. Lalu karena kita sudah memperoleh T-nya, kita cari F-nya menggunakan N per T karena sudah diketahui, jadi lebih gampang kita menggunakan rumus N per T. Jadi 480 per 60. Hasilnya 8 Hz. Kenapa kita tidak menggunakan rumus seperti? Karena T yang kita peroleh tadi kan dalam bentuk desimal. Daripada mempersulit perhitungan kita, jadi kita menggunakan rumus N per T saja. Jadi seperti ini, 480 per 60, jadi hasilnya 8 Hz, seperti itu. Lalu dari sini kita bisa mencari kecepatan sudutnya. Jadi omega sama dengan, karena seperti tadi, T-nya itu desimal, sedangkan F-nya itu tidak desimal, kita menggunakan rumus 2pi F saja. Jadi 2pi dikali 8 hasilnya 16 pi radian per second. Jadi kecepatan sudutnya 16 pi radian per second, seperti itu. Di sini kita mempelajari konversi gerak lurus ke gerak melingkar. Kenapa bisa berhubungan? Karena pada gerak lurus itu tidak mempunyai komponen pada gerak melingkar, atau belum tentu mempunyai komponen pada gerak melingkar. Tetapi pada gerak melingkar itu pasti mempunyai komponen pada gerak lurus. Seperti ini, S sama dengan theta dikalikan dengan R, di mana S-nya itu jarak, R-nya itu jari-jari, dan theta-nya itu sudut. Lalu di sini ada kecepatan linear disimbolkan dengan V sama dengan omega dikalikan dengan R. Dan ada juga percepatan. Itu sama dengan alfa dikalikan dengan R. Di mana S tadi jarak, itu satuannya meter, theta-nya sudut dalam satuan radian, R-nya itu jari-jari, satuannya meter, V itu kecepatan linear, satuannya meter per sekon, omega kecepatan sudut, radian per sekon, lalu ada percepatan linear, satuannya meter per sekon kuadrat, dan juga alfa percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. Nah, di sini kita itu bisa mencari
theta jika diketahui jarak dan juga jari-jarinya. Begitu juga kita bisa mencari omega jika diketahui kecepatan linier dan juga jari-jari. Lalu kita juga bisa mencari percepatan sudut jika diketahui percepatan linier A dan juga R, yaitu jari-jari. Seperti pada konsep yang kita pelajari sebelumnya, kalau kita mencari omega bisa menggunakan rumus theta per T, kita juga bisa menggunakan rumus 2pi kali F atau juga 2pi per T, karena F sama dengan seperti, lalu kita juga bisa menggunakan rumus V per R, karena tadi ya tergantung apa yang diketahui, seperti itu. Nah, kita mencoba latihan soal. Di sini ada sebuah roda bergerak melingkar beraturan dengan kelajuan linier sebesar 10 meter per sekon. Jika jari-jari roda adalah 50 cm, hitunglah kecepatan sudut, periode roda, dan juga frekuensi roda. Yang pertama, seperti biasa kita tulis diketahui. Yang diketahui apa dulu? V yaitu sama dengan 10 meter per sekon. Lalu jari-jari yaitu R sama dengan 50 cm. Kita konversi ke meter jadi 0,50 meter. Lalu yang ditanya V, T besar, dan juga frekuensi yaitu F. Nah, karena pada konsep sebelumnya tadi itu V sama dengan omega dikalikan dengan R, maka kita pindah ruas. Karena yang diketahui V dan R, kita menggunakan rumus V sama dengan omega dikali R. Jadi omega sama dengan V per R. V-nya berapa? 10. R-nya 0,50. Jadi hasilnya 20 radian per second. Seperti itu. Lalu kita lanjut mencari periode. Karena kita sudah mengetahui omega, kita bisa mencari periode menggunakan rumus omega sama dengan 2pi per T. Jadi 2pi per omega. Karena T-nya kita pindah ruas, sehingga T-nya sama dengan 2pi per 20. Sama dengan pi per 10. Karena pi 3,14, jadi dibagi 10, sehingga hasilnya 0,314 second. Atau 0,314 second, seperti itu. Nah, kita sudah mengetahui T atau periodenya. Lalu kita untuk cari F-nya gimana? Cukup menggunakan seperti. Jadi, F sama dengan seperti, yaitu sama dengan 1 dibagi dengan 0,314. Hasilnya 3,184 Hz, seperti itu. Jadi kita bisa mencari dengan menggunakan rumus seperti ini, tergantung apa yang diketahui dan ditanya. Seperti itu. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya di kolom komentar ataupun di e-learning. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Sebuah partikel di atas piringan hitam yang sedang berputar dengan kecepatan 720 rpm. Posisi partikel 10 cm dari poros piringan hitam. Hitunglah frekuensi dan periode, yang B kecepatan sudut, yang C kecepatan liniernya. Yang pertama, seperti biasa untuk mempermudah mengerjakan soal, kita tulis diketahui apa dulu. Yang diketahui karena RPM ya, N-nya berarti 720 putaran. Lalu T-nya 1 menit, itu sama dengan 60 detik. Dan tadi apa? Posisi partikel 10 cm dari poros piringan hitam berarti R, yaitu 10 cm. Kita konversi menjadi 0,1 meter. Lalu yang ditanya F dan T besar, omega dan juga V. Kita cari F-nya menggunakan rumus N per T. Yaitu F sama dengan N per T, N-nya 720 dibagi dengan 60.
hasilnya 12 Hz. Lalu kita cari T-nya, karena F-nya sudah diperoleh 12 Hz, jadi T-nya menggunakan rumus 1/F, yaitu 1 dibagi dengan 12, hasilnya 0,08. Lalu yang B kita cari omega. Nah, kita pakai rumus ini karena yang T tadi atau periode kan dalam bentuk desimal. Untuk mempermudah menghitung, kita pakai yang ada F-nya saja. Jadi, omega sama dengan 2pi kali F. Kita masukkan 2pi kali F-nya 12, sehingga hasilnya 24pi radian per second. Nah, kita sudah mendapat kecepatan sudut partikelnya. Kita kerjakan kecepatan linear. Dengan menggunakan rumus apa? Kita gunakan rumus V sama dengan omega kali R. Karena apa? Yang diketahui tadi sudah ada R. Dan kita sudah menemukan omega. Jadi untuk mempermudah, kita gunakan rumus ini saja. V sama dengan omega kali R. Sehingga omeganya 24pi dan juga R-nya 0,1. Hasilnya 2,4 pi meter per sekon. Seperti itu. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya di kolom komentar maupun e-learning. Oke, supaya lebih memahami pada konsep gerak melingkar, ada tugas tambahan pada buku Grafindo. Pada uji kompetensi gerak melingkar, yaitu pilihan ganda nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 7, dan juga nomor 10. Bisa dikerjakan nanti di rumah untuk tugas tambahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.